Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito Nur Aini. Saya dari jurusan manajemen. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang teori ekonomi yang sudah dipelajari. Pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Adapun pengertian dari ilmu ekonomi adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya secara perorangan masyarakat, kelompok, dan negara. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana seseorang membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya, serta bagaimana sumber daya itu dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenis ilmu ekonomi dan contoh penerapannya, yaitu yang satu ada ilmu ekonomi moneter, yang kedua ada ilmu ekonomi publik, yang ketiga ada ilmu ekonomi industri, yang keempat ada ekonomi internasional, yang kelima ada ekonomi pabrik, yang keenam ada ekonomi sumber daya alam, yang ketujuh produksi, yang kedelapan ada distribusi, dan yang kesembilan ada konsumsi, dan kesepuluh ada pasar, dan yang terakhir ada kebijakan ekonomi. Nah, di sini ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam perilaku manusia dalam mengelola sumber daya untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Ekonomi menekankan pentingnya analisis biaya dan manfaat serta bagaimana insentif mempengaruhi keputusan. Nah, di sini pun ada saran untuk ilmu ekonomi. Yang satu ada pendidikan ekonomi, yaitu perkuat pendidikan ekonomi di berbagai tingkatan mulai dari sekolah dasar hingga universitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi dasar. Yang kedua ada penggunaan data dan analisis. Dorong penggunaan data dan analisis statistik dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat individu perusahaan maupun pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan berbasis bukti. Sarankan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berbasis pada penelitian dan analisis yang solid, bukan hanya pada asumsi atau ideologi. Materi selanjutnya ada perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi mempunyai latar belakang, yaitu pemahaman tentang perkembangan teori ekonomi perlu diawali dengan menyadari bahwa ilmu ekonomi merupakan bidang yang terus berkembang sejalan dengan perubahan dalam kondisi sosial, politik, dan teknologi. Dimulai dari teori ekonomi klasik pada abad ke-18, Pemikiran Adam Smith menekankan konsep laissez-faire atau pasar bebas yang berfokus pada mekanisme pasar dalam menekankan harga melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Adapun teori klasik merupakan salah satu aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-18 dan berkembang hingga abad ke-19. Aliran ini diperoleh para ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Teori ini menekankan pada mekanisme pasar bebas dan menganggap bahwa pasar dapat berfungsi secara efisiensi jika dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah. Berikut adalah beberapa poin penting utama. Yang pertama ada prinsip dasar teori klasik. Teori ini menjelaskan konsep teori klasik dan bagaimana teori ini menggambarkan mekanisme pasar dan peran ekonomi. Yang pertama ada pasar bebas. Yang pertama, pasar bebas ini dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Yang kedua ada hukum permintaan dan penawaran, yaitu harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga ada efisiensi pasar, yaitu pasar cenderung bergerak menuju keseimbangan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Yang kedua ada mekanisme pasar, yaitu teori klasik menjelaskan bahwa mekanisme pasar berfungsi melalui, yaitu ada tangan tak terlihat
Yang kedua ada keseimbangan pasar. Yang selanjutnya, yang ketiga ini ada peran ekonomi dalam kerangka teori klasik. Yang pertama ada peran pemerintah, yang kedua ada keuangan kooperatif. Yang keempat ada implikasi kebijakan, yaitu teori klasik memiliki implikasi besar terhadap kebijakan ekonomi, termasuk yaitu pertama menekankan pentingnya perdagangan bebas dan globalisasi. Yang kedua ada mengalokasi minimnya regulasi pemerintah dalam ekonomi. Nah, di sini ada teori neoklasik, yaitu teori ekonomi merupakan perkembangan dari teori ekonomi klasik yang muncul pada sekitar akhir abad ke-19 dari awal abad ke-20. Teori ini memperbarui dan memperluas perdagangan klasik dengan menginteraksikan elemen-elemen baru yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial pada masa itu. Berikut adalah beberapa cara di mana teori ekonomi neoklasik memperbarui pandangan klasik. Yang pertama ada penekanan pada utilitas dan kepuasan. Yang kedua ada teori marginal, dan yang ketiga ada keseimbangan umum, dan yang keempat ada teori harga. Yang kelima ada peran teknologi dan inovasi. Yang keenam ada analisis ekonomi mikro dan makro. Yang terakhir ada analisis ekonomi mikro dan makro. Nah, dari pembahasan yang tadi dapat diambil bahwa kesimpulannya itu perkembangan teori ekonomi mencerminkan evolusi pemikiran dalam memahami kompleksitas dan dinamika ekonomi berbagai konteks, dari teori klasik yang menekankan mekanisme pasar bebas hingga teori neoklasik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu elastisitas akan besar bila mana yang pertama terdapat barang substitusi yang baik, yang kedua ada harga relatif tinggi, yang ketiga ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain, yang ketiga ada elastisitas umumnya akan kecil bila mana yang pertama ada benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain, yang ketiga ada barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyaknya dan dengan harga-harga yang rendah. Yang kelima, yang terakhir ada untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Adapun pengertian dari elastisitas penawaran, yaitu elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Dan adapun jenis-jenis elastisitas penawaran, yaitu penawaran tidak elastisitas sempurna, yang kedua ada penawaran tidak elastis, yang ketiga ada penawaran uniter elastis, yang keempat ada penawaran elastis, yang kelima ada penawaran elastis sempurna. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek jika terjadi perubahan harga maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingan. Yang keempat adanya terobosan untuk membuat barang baru. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi kita pelajari adalah elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk prosentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga
penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk prosentasi perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain, ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar tetapi ada pula yang perubahan kuantitas sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Nah, materi yang terakhir ada teori biaya. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami struktur biaya yang mereka hadapi agar dapat menentukan strategi produksi yang efisien. Adapun jenis-jenis biayanya, yang pertama ada biaya tetap fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yang ketiga ada biaya total atau total cost, yang keempat ada biaya marginal atau marginal cost. Dan pentingnya teori biaya dalam pengambilan keputusan adalah teori biaya memberikan landasan penting dalam perencanaan produksi dan keuangan perusahaan. Dengan memahami struktur biaya, perusahaan dapat yang satu menentukan harga produk, yang kedua ada mengoptimalkan produksi, yang keempat ada merencanakan jangka panjang. Nah, adapun teori penerimaan. Teori penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang pendapatan atau pemasukan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan produk atau layanan. Pemahaman mengenai teori penerimaan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi harga dan jumlah produksi yang optimal. Nah, adapun jenis-jenisnya, jenis-jenis penerimaan, yang pertama ada penerimaan total, yaitu total revenue. Yang kedua ada penerimaan rata-rata, yaitu average revenue. Yang ketiga ada penerimaan marginal, yaitu marginal revenue. Nah, adapun pentingnya teori penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu pemahaman teori penerimaan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, dan diantaranya yaitu ada penentuan harga, yang kedua ada perencanaan produksi, yang ketiga ada strategi penjualan. Nah, di hubungan antara biaya dan penerimaan dalam penentuan laba, yaitu laba atau keuntungan merupakan tujuan utama dari sebagian besar perusahaan dan diperoleh dari selisih antara penerimaan dan biaya total. Dengan kata lain, laba adalah hasil dari pendapatan yang tersisa setelah semua biaya produksi dan operasional ditutupi. Rumus sederhana untuk menghitung laba adalah laba sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Nah, adapun analisis break even point adalah atau BEP adalah titik di mana total penerimaan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam kondisi ini, semua biaya yang dikeluarkan untuk produksi telah tertutupi oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan, tetapi dalam menghasilkan keuntungan. Nah, adapun kesimpulan yang tadi materi yang kita pahami, yaitu teori biaya dan penerimaan memberikan kerangka penting bagi perusahaan untuk menilai kinerja keuangan, mengoptimalkan proses produksi, serta merancang strategi yang efektif untuk mencapai keuntungan maksimal. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data dan lebih efisien dalam menghadapi persaingan di pasar. Nah, sekian, terima kasih materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.